Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anissa Kirana dengan NIM 10, dan saya sendiri Maya Sri Nafri Siregar dengan NIM 26. Saya Viva Afra dengan NIM 05. Saya Yuni Gubel Fadila dengan NIM 29. Di sini kami akan melaksanakan simulasi praktikum dengan judul uji kerja enzim katalase pada kecambah kacang hijau terhadap pengaruh pH. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu enzim? Nah, iya, setelah kita tahu enzim, tapi teman-teman tahu juga nggak sih kira-kira enzim itu ada di mana? Setelah kita tahu enzim itu ada di mana aja, kira-kira apa sih, bagaimana sih kerja enzim itu? Apakah pH dapat mempengaruhi kerja enzim? Untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, nah kita akan melakukan praktikum agar kita tahu apakah pH itu mempengaruhi kerja enzim. Sama seperti enzim-enzim lainnya, enzim katalase ini dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu pH. Maka tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi pengaruh pH terhadap kerja enzim pada kecambah kacang hijau. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengar tujuan praktikum uji kerja enzim katalase pada kecambah kacang hijau terhadap pengaruh pH dari lingkungannya. Nah, kira-kira dari statement tersebut apa hipotesis yang dapat dibuat? Oke, jadi mungkin hipotesisnya itu benar tadi ya, sudah disebutkan bahwa hipotesisnya itu adalah kerja enzim katalase itu hanya optimal pada keadaan lingkungan tertentu, pada kondisi pH tertentu. Misalkan, setiap enzim itu mempunyai kadar optimalnya. Kadar kerja enzim secara optimalnya itu di lingkungan yang seperti apa? Di pH lingkungan yang seperti apa? Nah, untuk enzim katalase sendiri, jadi kita nanti akan membuat 3 kondisi pH, ada netral, ada basa, ada asam. Jadi ketika kondisi basa dan asam itu kerja enzim katalase tidak optimal, dan kerja enzim katalase akan optimal pada kondisi normal atau pH-nya itu 6 sampai 7 gitu ya. Oke, jadi mungkin itu hipotesisnya, dan nanti teman-teman bisa cari lagi gitu ya. Kan udah dibagiin juga ELKPD-nya, ada materinya juga di sana. Nanti teman-teman bisa membuat hipotesis lainnya dan dicantumkan di ELKPD-nya. Hipotesisnya itu bisa seperti dari banyaknya gelembung yang dihasilkan pada keadaan pH yang normal, basa ataupun asam, dan juga pijaran api dari pH yang asam, basa, dan normal. Nanti bisa teman-teman catat lagi di LKPD-nya. Oke, jadi di sini kelasnya ada 30 orang, nanti dibagi 2 aja. Ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Kemudian nanti setiap kelompok itu bisa ambil alat bahannya yang sudah ada di depan kalian, nanti bisa dipakai alat bahannya di sana. Dan untuk bahan-bahan yang berbahaya gitu ya, tidak seperti bahan lainnya, itu bisa diambil di meja depan seperti H2O2, NaOH, dan juga HCl. Nanti yang ingin mengambil bisa menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Mungkin perwakilan kelompok saja 1-2 orang. Oke, mungkin itu untuk pemandu awal praktikumnya. Teman-teman di sini bisa langsung memulai praktikum dengan hati-hati dan memperhatikan langkah kerja yang ada di LKPD. Nanti jika ada pertanyaan, ditanyakan saja ya. Yang pertama ada gelas beker, yang kedua ada gelas ukur, berikutnya ada mortar dan alu, berikutnya ada pipet tetes, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, alat terakhir yaitu pembakar spiritus. Ini dia bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu bahan yang pertama HCl 10%,
Bahan berikutnya itu hidrogen peroksida atau H2O2. Selanjutnya itu NaOH 10%. Dan bahan yang terakhir yaitu kecambah kacang hijau. Oke, setelah bahan alat telah dipersiapkan, kita akan lanjut ke langkah kerja, di mana yang pertama yaitu mempersiapkan atau memberikan kode pada tabung masing-masing tabung reaksi. Yaitu untuk tabung reaksi yang pertama, untuk 3 ml ekstra kacang hijau dengan 3 ml H2O2. Untuk tabung yang kedua yaitu 3 ml ekstra kacang hijau dengan 3 tetes HCl, lalu ditambah 3 ml H2O2. Lalu untuk tabung yang ketiga yaitu 3 ml ekstra kacang hijau dengan 3 tetes NaOH dengan 3 ml H2O2. Langkah kerja yang berikutnya yaitu kecambah kacang hijau ditumbuk dengan menggunakan mortar dan alu sampai halus. Kemudian langkah kerja yang ketiga yaitu kecambah kacang hijau yang telah halus ditambahkan aquade sebanyak 30 ml agar menjadi ekstrak. Lalu yang berikutnya yaitu ekstrak kecambah kacang hijau dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi oleh 3 ml ekstrak kecambah kacang hijau. Setiap tabung reaksi diberi perlakuan pada sesuai dengan langkah 1. Kemudian langkah berikutnya itu masing-masing tabung reaksi diisi oleh H2O2 sebanyak kurang lebih 3 ml. Kemudian yang berikutnya ada atau tidaknya gelembung di atas permukaan ekstrak kecambah kacang hijau. Apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali dengan menggunakan banyaknya tanda minus atau plus. Kemudian berikutnya itu ada atau tidaknya pijaran api di atas permukaan ekstrak kecambah kacang hijau. Diamati apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali dengan menggunakan banyaknya tanda minus atau plus. Jadi ketika bara api pada lidi yang dibakar akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, usahakan tidak menyentuh dinding tabung reaksi. Dan yang terakhir yaitu hasil pengamatan dicatat dalam sebuah tabel. Ini udah berapa ya? 20. Ini 20 lagi tadi bentar ya. Oke, ini pokoknya jumlahnya 40 ya, Bi. Oke, jadi ini toge yang sudah dipilih yang akan digunakan sebagai bahan untuk uji enzimnya. Itu udah 40 dan ini akan ditumbuk. Tumbuk. Ya, baik sudah mulai ditumbuk. Nanti akan diambil sari. Ya, lama banget ini. Maaf. Biar rambutnya nggak Dah. Oke. Ini kelompok lainnya melakukan pengambilan ekstrak. Ini sampai 3 mili kan? Iya. Untuk H2O2 di netral. Di tengah. 3 tetes NaOH. Ini baru kelompok 1. Taruh di yang basah. Udah 3 tetes. Sekarang H2O2 nya 3 mili. Jadi setelah ditambahkan dengan asam, di sini terdapat dan terlihat beberapa gelembung muncul di atas permukaan. Nih.
basa, pada larutannya terdapat, lihat ya, ini gelembungnya sangat banyak di atas permukaannya, dan di dinding-dinding bawah sini juga cukup banyak. Oke, pas di netral ini terlihat ya teman-teman, gelembungnya sangat banyak sekali, baik di atas permukaan maupun di dinding-dinding tabung. Tumben. Apanya bang? Tumben? Nah, dia tetap menyala. Iya, dia tetap menyala karena ada kandungan hidrogen dan oksigennya. Oke, tadi kita sudah praktikum enzim katalase pada kecambah dalam keadaan asam dan basa. Tadi juga sudah dilihat bahwa hasil pengamatannya itu di dalam keadaan asam tidak terdapat gelembung. Dan tadi ketika kita pijarkan dengan api itu tidak terdapat pijaran apinya. Kemudian pada keadaan basa terdapat sedikit gelembung. Gelembungnya lebih banyak daripada yang asam tadi, namun nanti tidak lebih banyak dari gelembung yang pada keadaan netral. Ini hasil gelembung pada keadaan netral. Kemudian, ketika tadi dipijarkan oleh api, itu pada keadaan netral terdapat pijaran apinya. Hal tersebut membuktikan bahwa enzim katalase pada kecambah dapat mengubah H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang lebih bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu H2O dan juga O2. Baik, kesimpulan dari praktikum uji enzim katalase pada kecambah kacang hijau yaitu enzim katalase bekerja optimum pada keadaan netral yang dibuktikan dengan terbentuknya gelembung paling banyak, yang mana gelembung itu menginterpretasikan keberadaan dari O2. Kemudian enzim katalase pada kecambah tidak bekerja optimal dalam keadaan pH, basa, dan juga asam. Dibuktikan dengan tidak adanya pijaran api yang mana menginterpretasikan keberadaan H2O, dan gelembung yang dihasilkan pun sedikit. Sekian simulasi praktikum dengan judul uji kerja enzim katalase pada kecambah kacang hijau terhadap pengaruh pH. Semoga bermanfaat.